Oke, in 5, 4, 3, 2. Selamat datang di Dialog Positif Podcast. Dan kali ini bintang tamu yang saya udah sering ketemu tatap layar. Iya Tapi bener ya. iya, tatap layar udah berapa banyak deh? Lumayan Udah ya. sering. Sering, dan hari ini hatur nuhun pisan Sami-sami Teteh dong. Dira yang berkesempatan dan mau saya undang ke sini gitu, ke studio dadakan ini yang di belakang jual bunga ya. Terus Oke, dan seperti biasa di Dialog Positif Podcast itu kan kita akan bicara tentang pembelajaran gitu ya, dan yang paling penting adalah pembelajaran yang terbaik, pengalaman dari seseorang yang saya rasa seorang Dira Sugandi ini banyak hal yang bisa kita sedot gitu ya. sedot takut ih. Yang bisa kita Tungguin serap tulisan. gitu. Oke, Teh, sekali lagi Damang sehat, Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Duh, sekali lagi hatur nuhun Sami-sami. udah mau berkenan ke sini. Jadi lucu Teh, aku tuh punya kelas ya di TikTok gitu ya. Di mana kelasnya itu namanya Letting Go. Itu kita selalu mengulas bukunya David Hawkins. Oke, Oke. nah yang lucu closing song kita tuh selalu dan sering pakai lagu utuh. Oh ya? Iya. Terus si lagu itu ya. Aduh, lagu utuh tuh. Jadi banyak banget audiens-audiens yang kalau udah dengar lagu utuh, udah mah bahasannya letting go, Iya, udah iya. bahasannya bener-bener gimana kita melepaskan penderitaan dan terusnya ditutup sama utuh. Wah, itu mah kita bisa nangis bombay barengan. Nangis berjamaah. Itu bisa nangis berjamaah. Nah, itu salah satu nanti yang mungkin akan kita telaah dan kita akan banyak belajar dari Teh Dira yang Abu Meis gitu ya. Kemarin waktu nge-WhatsApp nih, wah keren lah. Gini, ini dari personal perspektif ya. Saya tuh nanya Masih ke Teh Dira nih. deg-degan. Saya nanya ke Teh Dira. Teh, podcast yuk. Jawabannya keren loh, teman-teman. Jawabannya, aku mah apa tuh? Aku mah siapa tuh? Ih, tapi emang bener Kak. Dan menyadari aku mah apa dan aku mah siapa dalam tanda petik menyadari bahwa aku bukan siapa-siapa gitu, di mana kita tahu kiprah Dira Sugandi ini ya internasional singer gitu ya, tapi ada humble di situ, itu buat saya something Teh, itu buat saya sungkem lah gitu. Bukan, kalau podcast kan ngobrolnya panjang Ah, ya. ah. Terus ngobrol apa gitu. Nah, ngobrol mah pokoknya mengalir aja. Tapi itu salah satu value yang bisa saya ambil dan saya pelajari bahwa ada humble di situ gitu. Oke, kita mulai gini Teh. Kan Nah, pasti kan kalau kita bicara Teh Dira sebagai singer ya, mungkin kita cerita dulu dari awalnya. Gimana sih awalnya nyanyi itu gimana sih Teh? awalnya nyanyi yang aku ingat ya. Hmm, Yang aku ingat memang dari kecil jadi ya suka diceritain aja sih sama mama papa gitu. Kalau kamu tuh dari kecil emang sukanya nyanyi gitu. Jadi nggak pernah oke. diem, selalu bersenandung kali ya. Oke. Mm. Jadi emang udah dari kecil Dari Teh kecil, dari ada kecil. sparkling gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya Eh, kalau misalnya anak kecil kan suka malu-malu katanya. ah. Kalau aku mah enggak. Oh, Kadang malu-maluin. suka naik ke atas meja. Naik ke atas meja langsung nyanyi balonku ada. Kalau orang lain demam panggung, ini kalau nggak ada Enggak. panggung demam ya. Mm-mm. Oke, jadi emang bakat itu udah ada. Cenah, man ya. Cenah, oke. Cuman kan jadi akhirnya Teh Dira menemukan kan bahwa apa yang dirasakan, terus itu adalah minat atau passion. Karena gini Teh, kita tahu bahwa hampir 90% anak kuliah sekarang itu nggak sesuai sama jurusannya karena nggak tahu passion, Ya. nggak mengenal passion Ya. gitu. Akhirnya benih si anak itu terkadang tidak tumbuh sesuai benihnya karena faktor eksternal, apakah itu orang tua atau lingkungan yang membuat dia tidak tumbuh gitu. Nah, gimana Teh Dira menemukan passion? Eh, jadi gini, awalnya sih memang eh aku ngerasa kayak ya aku suka nyanyi banget aja gitu. Oke, Jadi sukanya bener-bener kayak cinta gitu loh. sama Kayak I nyanyi. have so much love gitu Oke, untuk bernyanyi ya. Tapi sempet mencoba Kang waktu 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 lulus SMA aku bilang jadi selama aku dari kecil sampai SMA itu kan otodidak. Orang tuh udah banyak banget sih yang nanya kayak belajar di mana sih belajar di mana enggak aku otodidak oh jadi gitu. nggak ada les, Sampai SMA mah nggak ada, sendiri aja. sendiri Itu tuh aja. udah sering manggung. Ya di acara-acara Iya, sekolah maksudnya udah sering paling tampil maksudnya. Oke, ya. oke. Terus lulus SMA baru bilang sama mama kayaknya aku pengen belajar nyanyi gitu. Serius. Ya Oke. akhirnya les di Alpha Music Studio. Oke. Itu cuma 1,5 tahun. Tapi selama 1,5 tahun itu lumayan
banyak pengalaman yang akhirnya dibentukin band sama guru-guru di EMS itu. Akhirnya aku ngeband di kafe-kafe, nah itu awalnya. Di Bandung waktu itu? Iya, di Bandung, tapi jadi akhirnya... suka manggung di mana aja teh? Di Fame Station. Udah ya, seru aja. Pokoknya kalau yang tahu Fame Station ketahuan umur lah ya. Lantai 11. Lantai 11 Lipo. Nah, bareng sama Brown Suit. Belum zaman ya waktu itu? Iya, iya kan? Jadi aku in shop ada Brown Suit. Pokoknya di Fame, terus sempet di Sheraton. Ya dulu ada beberapa kafe di Bandung. Terus sampai merambah Jakarta juga, Kang. Oke. Kafe Pisa di Jakarta ada News Cafe NYC banyak juga ya di Jakarta. Terus sempet juga ke long trip ke Surabaya. Pokoknya memulai karir dari itu deh kayaknya ngeband di kafe. Kafe aja ya. Nah, tapi waktu itu kan memang waktu aku lulus SMA itu kuliah tuh jurusan musik kayaknya belum terlalu populer ya. Dan nggak banyak juga, bukan hanya kurang populer, emang tapi nggak ada. Iya, pilihannya cuma ada di Jogja, di ISI, sama di IKJ. Oke. Si Upi belum ada musik ya waktu itu? Kayak belum deh. Oke. Nah terus ISI kayaknya juga kurang cocok, terus IKJ juga kayaknya kurang cocok juga gitu. Terus ya udah deh, akhirnya kuliah sipil di Unpar. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya gimana sih menemukan passion, iya ada lika-likunya juga. Sebelum sampai ke sini ada belok-beloknya juga. Oke. Oh jadi basic sih sebenarnya sipil ya? Sipil Unpar. Wah kebayang tuh ya, sipil Unpar makasih itu ngesep pisan ya. Karena SMA-nya IPA gitu. Iya. Nah tapi aku daftar kedokteran, keterima juga sih. Tapi nggak diambil? Enggak, akhirnya di sipil. Nah tapi kan selama aku kuliah di sipil itu udah ngamen itu ya. Udah ngamen sampai akhirnya tuh susah pisan karena sipil itu kan ada asistensi. Pasti. Blok balik asistensi. Sementara aku misalnya nyanyi di Jakarta, pulang ke Bandung tuh subuh jam 7 masih kudu asistensi. Jadi gitu kan. Belum manggung mah jam 1, jam 2. Iya. Itu tuh baru on lah ya. Akhirnya tuh kayak aduh kok berat banget. Terus kayaknya aku merasa kayak pengen nyanyi aja gitu ya. Kayak nggak pengen gigi. Iya. Iya akhirnya bilang ke orang tua. Nah alhamdulillah ya itu mungkin support system juga penting banget ya. Yes. Alhamdulillah aku punya orang tua yang udah kamu maunya apa? Ya udah maksudnya jalanin aja itu. Maksudnya ya emang udah keluar uang ya buat kuliah di sini. Tapi maksudnya orang tua aku tuh bilang kita nggak mau disalahkan karena sesuatu yang kamu nggak mau gitu. Misalnya dipaksa, ya pokoknya nggak bisa kamu di sipil aja. Nanti kalau misalnya ada apa-apa nanti kita disalahin. Udah mending kamu milih sendiri. Kalau memang kamu mau di musik oke, tapi kamu harus konsisten ya dengan pilihan kamu gitu. Oke. Udah tadinya tuh hampir mau ke Berklee, mau daftar ke Berklee gitu. Musik? Tadinya. Tapi terus mama aku tuh lihat di koran nih UPH buka jurusan musik baru nih gitu. Gak usah jauh-jauh lah gitu. Akhirnya pas tes keterima di UPH. Dia jadi jurusan angkatan pertama musik waktu itu. Ya udah akhirnya setelah 3 tahun di sipil aku pindah ke UPH. Nah di situ kayaknya bener-bener menemukan wah ini dunia gue banget nih gitu. Wah, asik bisa nih. Walaupun ya kuliah musik gak segampang yang orang pikir sih. Baru saya mau nanya teh. Hari kuliah musik belajar apa sih? Belajar do, re, mi kan gak hanya itu kan. Belajar segala rupa. Belajar aransemen, belajar orkestrasi. Itu harmoni 4 aja aku sampai ngulang 3 kali gak lulus. Susah pisan. Oh gitu. Terus kan ya? Waktu itu UPH itu waktu aku angkatan pertama dia belum ada kontemporer, jadi klasik. Nah dosen vokalnya itu dari luar negeri semua. Galak-galak banget. Orang Jerman, orang apa ya, pokoknya orang Eropa. Terus marah-marah terus kerjanya karena dia tahu aku nyanyi di kafe gitu kan. Udah ada tahu itu. Mereka bilang kayak kamu nggak bisa nyanyi pop kalau kamu nyanyi klasik gitu. Aduh pokoknya bener-bener. Tapi pasti pas masuk mindsetnya, oh ini mah lebih easy dari sipil gitu. Gitu nggak sih teh? Enggak sih, aku mikirnya cuman kayak pasti gue bisa nih karena kan ini emang memang dunia gue gitu. Oke. Tapi ternyata nggak segampang itu, Ferguson. Ternyata ya. Ya. Tapi gini, mungkin yang menjadi advantage-nya adalah mereka tuh dosen-dosennya lebih kayak oke, kamu nggak masuk, kamu nyanyi gitu ya. Kamu nggak masuk walaupun tetap dimarahin tapi kayak diomel-omelin tapi kayak
ya udahlah gitu, kamu kan memang nyanyi gitu, memang kamu juga dari situ kamu dapat pendapatan juga gitu ya, bantu orang tua buat kuliah gitu. Memang absensi tetap pengaruh ya gitu, tapi kalau misalnya di hari-hari aku nggak datang karena nyanyi, mereka lebih ngerti. Iya, lebih ngerti. Kalau kuliah di jurusan lain kan mungkin kayak wah nggak bisa gitu. Apa urusannya? Apa urusannya? Saya juga kan dulu main band ya, nggak bisa kalau dosen izin mau ngeband kan? Nggak bisa. Gitu. Makanya memutuskan melepaskan band gitu. Jadi pesulap sih, tapi nggak apa-apa. Oke Teh Nuhun pisan, ini menarik ya. Nah, setelah gitu, berarti kan memang basicnya juga Teteh adalah pendidikan secara formalnya musik kan, intinya kan gitu. Jadi alhamdulillah jadi sarjana musik. Sarjana musik gitu ya. Oke, nah terus kan karir nih Teh, ya kan. Setelah itu terus berkarir gitu. Apa sih yang nge-lead Teh Dira sampai sekarang gitu ya, dari awal gitu terus milih karir ini sampai ya waktu kita cerita di Zoom itu kan kolaborasi sama, wah udah deh internasional banget lah gitu. Itu startnya gimana sih? Nah aku tuh orangnya apa ya? Kalau dibilang mungkin aku orangnya cukup adventurer ya. Jadi aku tuh seneng banget kayak misalnya punya pengalaman baru, punya kenalan baru, seneng ngobrol, networking gitu, terus spontaneous juga orangnya gitu. Jadi kayak itu semua berawal, aku merasa semua berawal tuh dari incognito dulu sih. Gitu. Dari awalnya di incognito. Awalnya ya. Jadi awalnya aja udah incognito ya. Nah itu juga edan ini itu Mbak. Karena aku ngefans banget kan, terus aku hafal semua lagu-lagunya karena emang bawain cover mereka juga kan di band waktu itu kan pas aku mulai 97 tuh acid jazz lagi hits banget ya. Yes. Nah jadi menurut aku kalau misalkan Abu nanya gimana sih bisa gitu, itu semua berhubungan dengan decision making menurut aku. Jadi dalam hidup itu kan kita sering dihadapkan pada pilihan ya. Nah itu mungkin I always follow my gut gitu loh. Kayak, nah itu pertamanya tuh ya. Malam itu tuh aku manggung harusnya sama band aku. Tapi malam itu juga incognito konser di Bandung. Di Bandung? Di Sabuga? Ya, Nah aku tuh beli tiket festival. Nah tapi ternyata festival tuh di belakang. Jadi kan biasanya festival depan panggung ya. Nah festival tuh di belakang. Berdiri di depan kan. Jadi sampai sana aduh kok di belakang ya gitu. Akhirnya aku beli lagi VIP. Kan aku pengen di depan segitu ngefansnya gitu kan. Nah pas di tengah-tengah show tuh sebenarnya itu aku udah lihat-lihat jam, ini udah waktunya band aku udah mau mulai juga. Waktu itu manggung di Maranatha, aku inget banget. Tapi kayak nggak tahu something was telling me you should stay gitu loh. Jangan kesana aja gitu. Pokoknya udah ini aja dulu. Meskipun bakal ribut gitu ya. Ini aja dulu deh gitu. Terus bener aja pas lagu Still a Friend of Mine itu aku disodorin mic gitu sama vokalisnya waktu itu Xavier gitu kan. Terus ya udah nyanyi tadi suruh naik ke atas panggung tapi kan tinggi banget, dorong-dorong sama temen aku nggak bisa nyanyi. Terus udah selesai tuh dia kayak ngasih kode nanti udah ya kamu ke backstage ya gitu. Itu tuh terjadi gitu aja gitu. Gitu aja. Tapi menurut aku itu ada life changing banget sih keputusan aku untuk stay gitu ya. Udah ketemuan yang cuman beberapa menit di belakang panggung itu benar-benar nentuin kayak dia cuma Dira kamu tuh mirip sama teman saya di London, kata dia coba kamu say hi gitu di video, terus minta nomor telepon deh gitu. Nah, udah aku ngasih nomor telepon, aku pergi aja gitu kan, aku buru-buru ngejar ngegig aku dan telat lagi ya si gue teh ya. Pasti. Temen-temen teh udah baut semua gitu kan. Mana ya? Jadi vokalisnya sendiri waktu itu enggak bertiga. Untung sih ya. Jadi masih untung. Pas aku nyampe aku langsung naik panggung, itu udah lagu keberapa, kayak lagu kedua atau ketiga gitulah gitu. Jadi bautan tapi ya udahlah, maksudnya the show must go on gitu kan. Alhamdulillah udah selesai, pulanglah aku ke rumah tidur. Nah besoknya tuh gitu dibangunin mama aku, itu ada telepon dari incognito. Aduh itu ngimpi apa ya gitu kan. Aduh terus itu mah beneran. Dia bilang Dira kita lagi jalan di Ciamplas nih katanya gitu, nanti malam mau gak kamu main ke hotel kita. Incognito mainnya di Ciamplas ya. Akhirnya itulah awalnya malamnya aku ketemu sama The Whole Band yang akhirnya aku kenalan sama
orang yang akhirnya menjadi produser album pertama aku yang mana adalah Bluey gitu. Dia adalah leader dan motor dari album dari ini. Incognito gitu, grup Incognito itu yang sampai sekarang udah kayak bapak aku sendiri sih. Sampai sekarang itu Teteh? Sampai sekarang udah kayak bapak aku, karena waktu aku akhirnya rekaman di London itu tinggalnya di rumah dia 2 bulan. Incognito masih eksis sekarang? Masih, nanti Java Jazz bakal main. Oke. Datang lagi. Tuh udah pada tua pisan ya? Jadi atau dia bergenerasi? Mereka tuh iya. Regenerasi? Jadi, iya. Okay. Vokalisnya udah ganti berkali-kali. Oke. Posisinya juga udah banyak ganti. Aduh Teh, ini jadi mau ngelihat perspektif, kebayang nggak dari penonton yang banyak? Kenapa harus Teteh? Nah itu ya. Ya Allah. Loh, betul nggak? Itu kan something miracle. Tapi kan kalau kita ngomongin hukum yang namanya sebab akibat, tarik menarik, kita tahu tentang energi, vibrasi, frekuensi. Ya kita Teh Dira banyak belajar tentang itu ya, Bu juga lihat gitu bahwa apa sih perspektif Teh Dira bahwa kenapa Teh Dira yang dipilih, kenapa yang harus itu dan lain-lain. Apa perspektif yang bisa diceritain Teh kira-kira? Ya dia sih bilang, waktu aku tanya, dia sih bilangnya kayak, ini anak katanya gitu, hafal semua lagunya, dari saya lihat dia nyanyi sing-along terus katanya gitu. Terus kan memang aku kayaknya gitu, ngapain banget, jadi pengen di depan gitu, pengen ke deket panggung gitu kan. Ada attract ya di situ ya. Iya, tapi ya itu aku percaya emang nggak ada yang kebetulan sih fix. Mungkin ya itu manifestasi aku gitu, udah ngebawa. Gue ngefans banget sama Incognito, gue bawain lagunya, terus kayak dilihat-lihat gitu kan. Dulu mah CD ya, CD gitu kan. Anak sekarang mah nggak tahu CD. Naon CD itu cenah. Dulu mah seneng banget ya ke toko CD, nyoba-nyobain gitu kan ya. Ke Distara, Aquarius ya, muter-muter. Aku kangen sih ritual itu. Ya aku sih percaya kayak gitu. Nah, kalau tadi kamu nanya, mulai dari mana? Dari Incognito. Nah, aku merasa setelah itu kok seperti dibukakan gitu yang lain-lain. Yang lain-lain ya. Nah, Teh sebentar ya, sebelum ke yang lain ini, itu kan ada kaitannya sama law of attraction. Iya. Perspektif Teh Dira tentang law of attraction yang sekarang lagi banyak diomongin sama orang-orang. Iya, kan dulu mah nggak tahu kayak gitu ya. Iya. Dulu belum tahu gitu. Cuman kalau dikaitkan sama sekarang, gimana tuh Teh? Iya, kalau sekarang tuh akhirnya aku oh ternyata Teh ya gitu ya, nggak ada yang namanya suatu kebetulan gitu. Ini nggak random juga ternyata yang dipilih itu aku gitu. Jadi somehow mungkin aku memancarkan sebuah energi yang nyampe ke dia gitu. Sefrekuensi kali ya. Sampai dia tergerak untuk ngasih mic ke aku gitu. Wah itu sudah dahsyat ya. Gila ya itu. Timingnya pas. Tapi semua orang ngomong kayak gitu sih kan. Kayak dia gila ya, dari sekian orang yang datang ke Sabu Gamal itu kenapa dia kasih mic ke lo gitu. Iya. Tapi kan kalau kita ngelihat tentang tabur tua ya Teh. Ya Teteh udah dari sekolahnya, udah dari ini. Ini kan memang ada fokus gitu Teh. Kan kalau kita bicara tentang pertumbuhan tuh kan pasti ada kapan waktu berbuahnya gitu. Ya that's timing kan. Intinya ada di situ. Cuman nanti kaitannya ke si decision making nanti Abu akan perdalam. Nah terus abis Incognito lanjut? Nah abis Incognito itu kan promotornya dulu Pak Peter Basuki. Pak Peter Basuki akhirnya undang lagi tahun depannya. Dira Incognito mau datang lagi. Kita lagi cari guest singer lah gitu ya. Terus Bu ini pengennya kamu, saya sampai cari-cari nomor kamu susah karena aku dulu juga belum siapa-siapa, nggak ada yang tahu aku juga. Nah, belum zaman ini ya, semudah sekarang mencari orang ya. Akhirnya waktu itu ikut tour tuh aku ya ikut tour. Nah terus setelah itu Pak Peter Basuki pernah bawa Yellow Jackets ke Indonesia. Akulah yang ditawarin gitu. Mungkin karena dia melihat Dira udah pernah nih kolaborasi sama Incognito dan alhamdulillah mungkin happy gitu dari Incognitonya. Mungkin bisa saya ajukan jadi salah satu kandidat, mungkin Pak Peter Basuki waktu itu kayak gitu. Jadi waktu itu aku sama Mbak Syahrani kalau nggak salah yang jadi guest singer. Nah dari situ Pak Peter Basuki tahun 2011 juga berdua sama JFP ya, yang sekarang bikin Java Jazz Festival itu mendatangkan juga Andrea Bocelli. Nah kalau itu benar-benar
aku ditelepon, ini juga bener-bener sih Kang, ini kayaknya law of attraction-nya, tapi itu mama aku kayaknya. Jadi mama aku tuh dulu setiap lihat Andrea Bocelli di TV, dia selalu bilang, Teh, nanti kamu harus nyanyi sama dia katanya. Dari dulu itu Teh? Kataku tuh, si mama gak mungkin bisa aku nyanyi sama Andrea Bocelli kan. Mama ngomong gitu Teh? Iya, ngomong kayak gitu. Ngomongnya kayak enteng aja. Kamu harus nyanyi sama dia. So gue bilang, Ma, gak mungkin, careless ya aku nyanyi. Andrea Bocelli is like the greatest tenor in the world gitu kan. Karena kan ya Pavarotti udah gak ada, udah tinggal dia gitu kan, gak mungkin gitu. Suatu hari tuh aneh banget, jadi aku lagi di backstage mau nyanyi buat acara Harmoni yang di SCTV itu kan. Terus dapet telepon dari IO-nya dari JFP, Java Festival Production. Kita tuh mau datengin penyanyi, seenteng lagi yang teleponnya juga ya. Kita tuh mau datengin penyanyi, Bocelli gitu lah, kayak gitu. Ini nggak tahu kayaknya orangnya ya. Langsung, terus kita tuh lagi cari partner duet. Nah kita kayaknya mau ngajuin kamu menjadi salah satu kandidat. Hah, maksudnya Andrea Bocelli, kataku gitu. Iya itu deh kayaknya, gitu kata dia. Hah, ya Allah kata langsung. Oh iya jadi kamu kirim aja deh CV kamu terus link ke performance kamu di YouTube kan udah ada dulu. Oh ya, nah itu teh saat itu aku belum ngambil ijazah loh, karena aku pas lulus kuliah dulu di UPH itu aku dalam posisinya di London lagi rekaman itu kan. Oh jadi ya udah lulus mah lulus gitu aja ya. Nah terus teman aku teh udah jadi dosen ya, angkatan aku teh udah jadi dosen. Aku teh nelfon, tolong dong ijazah gue ambilin buat apa dia katanya gitu. Masih dititipin. Ini gue buat Andrea Bocelli, oke kita urus katanya langsung gitu kan, langsung keluar langsung. Gue butuh hari ini juga kataku gitu, karena mau di email mau di scan, oke kita scan langsung di email. Terus aku bilang ke mama aku kan, Ma aku dapet ini diajuin. Ya Allah, mama aku langsung kayak cuma doain gitu kan. Itu kebayang sih. Gitu. Terus bener aja pas besoknya langsung dia ini pokoknya dari manajemennya Andrea Bocelli langsung pilih kamu ya. Oh langsung aku telepon mama aku cerik, mama aku langsung kamu sujud syukur. Aku langsung sujud syukur loh. Ada itu kebayang bisa nih dari kandidat. Ya kan sekarang siapa sih yang mikir mau nyanyi sama Andrea Bocelli? Bener sih. Dia bukan hanya maksudnya kayak bukan hanya di Italia aja tapi seluruh dunia gitu kan. Bener sih. The greatest in the world, mungkin juga the most termahal juga di dunia fix. Jadi wah, kayak dahsyat. Mana mungkin sih? Tapi tidak mungkin. Tapi kejadian. Gusti Allah teh mungkin ya. Iya pokoknya Wah itu pas aku pertama kali ketemu dia langsung cerik. Aku langsung oh my god, aku nangis gitu. Dia peluk baik banget ya. Maksudnya nah ini Kang juga ya. Aku teh kan dari sekian lama perjalanan berkarir itu ya. Kan alhamdulillah dapat kesempatan berkali-kali berkolaborasi dengan musisi yang Grammy winning artist lah gitu ya. Bahkan Andrea top of the line lah ya. Andrea Bocelli 19, David Foster 16, Yo-Yo Ma 19. Ini 19 berapa tahun maksudnya? 19 kali menang Grammy. Oke, sorry. Iya. Ini mah Yo-Yo Ma bahkan pas aku mau keluar panggung sama dia, manajernya gini, Yo-Yo Ma katanya you just won another Grammy. Kata aku. Nah itu teh semua yang aku perhatiin ya kesamaannya, they're all very humble gitu. Jadi kayak ngerti paham ya. Kenapa gitu mereka teh ya? Kenapa gitu ya? Benar, kenapa mereka dititipkan gitu? Karena emang ya gitu, gitu nggak? Iya. Ini pisan sih teh. Insightful banget ya teteh udah langsung ketemu sama top of the line ini. Dan semuanya punya kesamaan yaitu humble tadi gitu ya. Bener-bener. Bayangin maksudnya seorang Andrea Bocelli dia terbang ke Indonesia, dia tuh kan nggak tahu aku siapa ya. Ya mungkin itu juga yang ngasih tau manajemen dari beberapa kandidat itu mungkin ya aku nggak tahu sih pertimbangan, tapi mungkin yang paling mending. Ya maksudnya he is willing to risk ya. Performance-nya dia. Performance reputasi dia gue dateng. Gue nyanyi terus
sebelum itu tuh aku bilang ke dia, aku deg-degan banget nih mau nyanyi. Terus dia tuh meluk, "You'll be okay," kata dia gitu. "You'll be okay," cina ya. Kalau kita kan kayak, ya nggak tahu ya, mungkin ada mau kolaborasi saha harus tahu dulu gitu dia teh udah segimana sepak followernya berapa cina dia mah coba boleh lah ada ya nyanyi terus udahnya. Terus kalau dilihat di YouTube tuh Kang ya, udah nyanyi aku digendong sama dia, dia happy banget lah gitu. Terus udahnya juga dia sama waktu itu tunangan sama udah jadi istrinya nyamperin Dira, katanya dia gitu, kita mau pergi malam ini juga dan kita nggak mungkin bawa bunga ini, jadi bunga ini semua buat kamu katanya gitu. Terus next time kalau misalnya kita within the region nanti kita hubungin, tapi kan udah nggak pernah ke Asia deh ya, mungkin juga kesempatan itu cuma satu-satunya. Jadi itu cuma sekali waktu itu teh? Belum lagi sampai sekarang? Belum. Oke. Wah dahsyat sih. Ya, aduh, alhamdulillah. Aduh teh ini asik sih teh, maksudnya aduh asik lah nuhun. Bisa itu sih si humble tadi sih yang jadi. Iya desok David trigger. Foster kira ya David Foster. Ya gitu dia kalau kita udah waktu itu show di Jepang 3 malam di Blue Note kan. Semalam 2 set gitu. Nah between sets tuh ya dia di backstage gitu apa main piano ngiringin kita ngejar-ngejar gitu seorang David Foster coba kita tuh nyanyi lagu Earth, Wind and Fire, nyanyi SWV kayak ya heri gitu ya santai gitu ya. Drummernya juga si JR itu kan dia drummernya dia kan yang come up with the intro Rock With You itu loh. Pokoknya dia drummer legend lah gitu. Dia main sama Quincy Jones sama semua. Tapi ya gitu biasa aja. Santai gitu ya. Santai, nggak ada yang ini gue makan gue beda, ini gue ruangan. Enggak sih, bareng-bareng aja semua. Bener sih, gitu. Itu ya sering dengar cerita tentang kehambelan orang-orang itu, tapi kan sekarang langsung denger dan amazed gitu ya. Jadi aku merasa oh iya ya, maksudnya Allah tuh pengen aku belajar juga sih dari pengalaman ini. Jangan-jangan bukan suruh nyanyinya aja sih ya? Iya jelas. Jangan-jangan ya. Itu mah. Sok nih lihat gitu. Nih orang-orang gini tuh ternyata gini gitu ya. Iya ternyata mereka tuh wow gitu ya, manusia juga sih gitu. Mereka nggak untouchable juga gitu. Iya. Dan the way they treat people yang akhirnya aku kayak oh iya orang kudu gitu sih gitu ya. Kayak aku pertama kali ketemu Yoyoma itu deg-degan banget ya. Ya gitu kan dia juga udah menang 19-20 Grammy gitu. Dan orang tuh kayaknya he's very well respected karena dia classical gitu kan. Dan dia adalah aktivis juga gitu. Pas aku ketemu deg-degan terus dia tuh pengen aku menyanyikan lagu berbahasa Indonesia tentang sungai karena dia ada aktivis lingkungan. Nah dia tuh suka ngebersihin sungai gitu. Ya udah Bengawan Solo apalagi ya. Oh iya. Pas latihannya katanya nggak ada waktu di kamar hotel dia aja. Aku tuh datang sama temen aku agak karena yang bikin music sheetnya agak gitu kan. Datang pas udah latihan, tahu gak sih dia gimana Kang? Aku tuh udah deg-degan banget ya. Terus dia tuh nyalamin aku, dia bilang gini, Dira, I'm so sorry ya, selama ini saya belum pernah dengar kamu, kata dia gitu. Where have I been, katanya. Kok saya bisa nggak tahu ada penyanyi sebagus kamu gitu coba. Apa langsung hayang cerit nggak sih? Kalau nih orang kok humble banget. Ya. Padahal aku pengen nyembah ya dia. Astaga, dengan track record dia, dengan kejeniusan dia. Tapi dia tuh bilang gitu ya. Gitu. Wah hebat sih teh. Wah gila sih teh, nuhun bisa di rumah experience. Beda nih teh kalau ngomong di Zoom tuh nggak gini teh, cerita rasanya ya beda. Beda bisa, maksudnya ini dahsyat gitu. Nah dari semua lah ya, yang paling pastilah ya semuanya punya impact sendiri, tapi yang menurut Teh Dira ini kayaknya changing my life banget, sekaligus ini yang membuat saya menjadi lebih mengenal Dira, maksudnya momentum entah itu nyanyi, entah itu karir gitu yang bahwa ini nih titik balik saya gitulah kira-kira. Apa Teh? Titik balik ya? Kan pasti kan ada sesuatu, kan nggak mungkin ya. Ini kan kita cerita-cerita tentang nice-nice-nya kan. Iya, nggak mungkin nggak ada yang, waduh penderitaannya lah, suffering-nya lah. Kan itu kan pasti. Oh iya tentu lah. Pasti kan. Aku tuh sering bilang, maksudnya orang tuh banyak yang nggak tahu. Mungkin ya mereka nggak tahu teman-teman bahwa aku tuh sering banget mau berhenti nyanyi kan. Yes. Yang kayak, aduh kayaknya kok susah banget ya. Maksudnya gini,
Jadi kayak gimana ya ngomongnya? Jadi kayak gini, kalau dilihat dari dua sisi gitu ya. Kalau aku kan orang selalu bilang kayak, dulu tuh aku inget banget waktu aku nyanyi sama Yellow Jackets itu ada Mas Adi MS nonton di penonton. Terus udahnya dia nge-tweet, aku inget banget, aku belum kenal deket ya, baru tahu aja. Oh ini udah ada Twitter ya berarti ya? Oke. Mas Adi tuh nge-tweetnya, tadi ada pokoknya Dira gini terus, I believe she is the next big thing. Mas Adi tuh ngomong gitu ya. Terus kan kalau misalkan orang-orang tuh selalu kalau dengar aku nyanyi selalu kayak komennya, gila bagus banget suara lo gitu ya. Tapi aku merasa kayak pencapaian aku di Indonesia tuh masih segitu-segitu aja sampai sekarang ini. Mentok. Iya. Maksudnya belum sebesar yang aku harapkan. Gitu. Maksudnya kalau dibandingin penyanyi-penyanyi lain yang banyak followersnya itu kan ya. Gitu. Nah, aku nanti mau dapat tanya. Terus. Tapi aku inget banget ada temen aku di Australia, orang Indonesia, musisi juga, dia bilang, kan dia lebih tua, jauh lebih tua dari aku. Dia bilang, Dek, kata dia gitu, kamu tuh harus bersyukur loh gitu. Karena tidak semua, maksudnya semua pencapaian kamu itu belum tentu si A, si B, si C itu akan ngalamin bahkan dalam seumur hidupnya katanya gitu. Dibandingkan dengan penyanyi lain yang banyak followers dan listeners itu di Indonesia gitu. Tapi ngahulung ya kayak, oke sih gitu. Iya juga sih. Nah, kalau misalnya kamu nanya, itu ya titik baliknya adalah di saat aku merasa bahwa walaupun itu ongoing prosesnya sampai sekarang. Pasti. Aku tuh selalu diingetin bahwa nggak mungkin Allah teh nitipin ini sama kamu kalau nggak ada purpose-nya gitu. Akhirnya. Aduh aku pengen nangis ih. Berkali-kali diingetin bahwa jangan gitu deh gitu. Jangan gitu. Itu it's not something that you should take for granted, pengalaman yang berharga itu gitu. Dan kamu teh udah percaya gitu ya, harus percaya gitu. Cuma kadang cuman kan gitu ya, kita kan nggak bisa ngelihat ke depannya, the bigger picture. Nah, mungkin dulu tuh aku orangnya selalu kayak apa-apa nggak suka ketidakpastian. Uncertainty aku nggak suka ya. Musuhan ya sama itu ya. Jadi kayak nggak bisa apa-apa juga orangnya harus terwap. Mungkin ada ininya juga sih, ada hubungan dengan cara papaku membesarkan aku. Orangnya papa aku tuh selalu kayak mau kemana sama siapa, perfeksionis aja ya. Pulang jam berapa, dari sini mau kemana, wah ya belum tahu, nggak bisa belum tahu gitu. Planning itu harus jelas. Orang dulu mungkin kayak gitu ya. Tapi sekarang aku merasa kayak aku menikmati banget loh uncertainty ini. Ya kan kayak fix deh. Universe please surprise me gitu ya. Apalagi itu pisan itu pisan. Jadi banyak banget aku ngalamin plot twist sekarang, tapi kok ternyata ya gitu. Ternyata kok menarik nih gitu. Ternyata jauh banget dari rencana gue, tapi might be even better. Nah, gitu. Endingnya ternyata di luar dugaannya. Tapi by the way, Teh, yang paling ngebikin ini Maya, kalau ngomongin tadi Teteh beberapa kali, one of the biggest yang kayaknya I'm quit gitu, udahan lah. Apa sih yang Teteh sangat rasain pada saat itu? Kayaknya apakah ngerasa bahwa kurang dihargai seperti apa yang diharapkan tadi gitu kayaknya, ya? Kayaknya kalau ditanya ini kapan dan gimana, kayaknya once I hit 40 deh. Tapi ternyata di plot twist lagi nih ya. Aku kira 40 udah it's gonna be the end for me. Karena orang selalu bilang life begin itu. Enggak, orang selalu bilang kalau lu penyanyi perempuan solo 40 lu belum make it ya udah gitu. Stigmanya begitu. Iya, stigmanya begitu. Tapi plot twistnya adalah ternyata pas aku udah mau nyerah nih di 40 tahun ini belum ada breakthrough menurut aku ya. Kok ya itu ternyata life begins at 40 itu bener ya. Bener dan kok jadi kayak wow gitu ya. Ternyata kok rahasia semesta itu mulai terungkap di situ. Setelah 40 ya. Terus jadi setelah 40 teh I'm not quitting any day now gitu loh.
Kayak enggak gitu. Udah aja gitu ya. Enggak, ini it's too exciting for me to quit gitu. Iya. Tapi gila sih Teh. Ya maksudnya Abu ngelihat dari luar ya bahwa sekelas Dira Sugandi gitu yang kayaknya kayak gini lah. Copperfield, gue mau udahan sulap gitu. Kan anehnya. Terus naon gitu, mau apa gitu kan. Tapi itu menarik. Sekarang mah tukang sulap nyanyi podcast. Podcast. Soalnya panggungnya penuh. Penuh sama anak baru. Tapi by the way Teh, apa yang ngebuat Teh Dira bisa melampaui, kan ya kalau Abu ngelihat ya, kalau pernah dengar ada kata-kata yang sekarang juga lagi viral, the darkness of soul gitu misalnya, di mana di situ lagi ada keterpurukan, merasa terbebani, merasa pokoknya jiwanya terkekang, alienated soul gitulah. Apa Teh Dira bisa melampaui itu tuh gimana? Kayak sebenarnya sejujurnya aku baru mengalami ini pas pandemi kemarin ya, tahun 2019 akhir 2020. Nah tapi aku pas udah 2021-nya justru. Jadi mungkin kan pandemi itu mulai 2020 ya. Iya. Nah 2021 kan belum selesai juga tuh. 2021 akhir. Itu kok aku juga kaget kok aku ngalamin ini ya gitu. Karena selama ini aku nggak pernah, apalagi zaman kita dulu mah nggak ada ya anxiety kayak gitu-gitu ya. Nggak ada bahasa stres, depresi, anxiety, overthinking tuh nggak musim. Tapi ini nyata guys. Ternyata anxiety attack atau depression atau apapun itu sebenarnya benar-benar tidak mengenal kulit, apa mau usia, mau profesi, apapun lah gitu. Karena aku mengalaminya sendiri gitu. Jadi aku ingat banget itu Desember 2021. Kok gue tiba-tiba kayak deg-degan gitu kan. Tapi nggak ada simptom? Nggak ada apa-apa. Ya, tapi setelah aku pikir-pikir lagi ya, setelah aku bisa keluar dari dark hole itu, kayaknya mungkin akumulasi atau iya kan akumulasi atau juga kalau di bahasanya Hawkins itu banyak yang ditutup-tutupin, banyak yang dielakkan. Terus mungkin kan selama pandemi juga banyak berita-berita yang kita konsum ya. Terus mungkin di sini diproses sendiri secara automated gitu. Terus nggak ngerti juga aku apakah mungkin juga dari pengalaman orang lain juga energinya nggak ngerti deh. Tiba-tiba kok deg-degan terus sampai aduh gini ya anxiety attack gitu. Itu pertama kali ngerasain? Pertama kali dalam hidup. Sebelumnya belum pernah sama sekali? Padahal dulu ya anak SMA dulu kan banyak permasalahan mungkin ya. Tapi gak pernah gitu ya? Gak pernah mau yang separah apapun. Mau berantem sama orang tua, kabur dari rumah, terus sekolah misalkan sama guru. Gak pernah ngalamin kayak gitu. Makanya aneh juga sih. Tapi ya itu tadi kan kita selalu, ya mungkin aku tuh selalu kayak apa ya pelajaran di balik ini. Itu tuh berarti kamu Teh Dira jangan suka judgmental sama orang lain yang going through depression, anxiety. Kan kita kadang suka sih kurang bersyukur gitu ya. Kenapa mesti pakai anxiety attack segala. Padahal udah berlebih hidupnya. Terus kayaknya agamanya, sholatnya. Tapi kok anxiety attack ternyata enggak kan. Karena aku ngalamin sendiri gitu ya. Itu pengalaman aku, menurut aku itu cukup humbling banget buat aku. Nah kalau Kang Abu nanya gimana sih caranya keluar, what I did, aku tutup sosial media. Bener-bener aku uninstall. Jadi Teh Dira ngerasa bahwa ini sesuatu yang sangat relate sama anxiety si sosial media, salah satunya. Iya. Pada saat itu. Maksudnya waktu itu kan aku kayaknya aku merasa udah deh tutup dulu. Aku sampai uninstall. Tapi itu sempat ini juga sih mendatangkan kesalahpahaman juga akhirnya sama temen, sama keluarga. Maksudnya kan orang sekarang gitu ya, take social media too seriously juga. Benar gitu. Benar. Jadi kayak si Dira udah gak pernah lihat story gue lagi gitu. Padahal kita tuh lagi berjuang mau keluar dari itu kan, kegelapan itu. Coba. Orang-orang lagi healing, maksudnya lagi mau stay away, tapi malah dijudge bahwa kayaknya udah mulai nggak perhatian deh sama aku gitu. Gitu. Makanya, tapi nah di situ aku melihat kalau temen yang bener mah langsung japri, Kenapa? Kayak Teh sehat gitu. Yes. Dia kena naon pan maneh gitu kan langsung. Iya. Kok gue udah nggak pernah lihat lagi lu di Instagram. Nah di situ aku langsung jawab, iya nggak apa-apa sih, cuman gue tuh lagi gini gitu. Cuman kan kalau orang nggak salah paham gitu, tapi akhirnya jadi
males ya, maksudnya kayak gak sebelum. Iya, maksudnya aku ngerasa kayak gue nggak harus ngejelasin juga sih ke lu dan buat gue sih sosial media nggak sepenting itu juga gitu. Maksudnya jangan don't take it too seriously gitu, karena kita kan berteman juga bisa juga di dunia nyata juga. Iya. Nah, aku tutup sosial media. Totally deh, semua. Iya, aku uninstall semua. Terus enggak, tapi aku ini suka nonton YouTube. Nonton YouTube. Nah, di situ aku balik lagi ke hobi aku baca buku. Aku baca buku yang tetap ya, gue mah udah sering beli buku jarang dibaca. Bukan jarang dibaca, bukunya numpuk. Tapi ternyata mungkin itu buat saat seperti itu. Momen-momen seperti itu. Bener. Aku inget banget itu malam tahun baru ya, Desember 2000. Aku baca, aku ambil buku di rak-rak aku. Pertama si Virgin Air itu Richard Branson ya. Terus Alibaba itu Jack Ma. Sama Steve Jobs. Itu 3 buku, 1 buku aku baca 1 hari. Padahal tebal-tebal loh itu. Jadi entah bagaimana dalam sebulan itu akhirnya aku habis 18 buku, Kang. Sebulan? Nah itu gara-gara aku baca bukunya Jim Kwik itu yang Limitless. Dia cerita bagaimana murid dia mencari jawaban dari buku karena ibunya cancer. Nah dari dia mencari jawaban itu, dia akhirnya dia mau lebih parah lagi, sebulan 30 buku. Jadi 1 hari dia habis 1 buku kan. Terus kata si Jim Kwik kan gitu, kalau dia bisa, kenapa kamu gak bisa? Akhirnya aku membuktikan bahwa itu bisa, walaupun cuma 18 ya. Tapi I was really proud of myself itu sadis itu. Nah, itu gila sih. Terus aku nonton akhirnya banyak video-video di YouTube, termasuk salah satunya videonya Tony Robbins kan. Akhirnya aku beli juga bukunya, aku baca juga. Nah, di setiap seminar, sampai aku ikut seminar juga lagi malahan. Online. Ya. Nah, di situ tuh dia bilang, buat lu sehat dan bisa, get through life lah gitu ya. Dia bilang, do something for your body, do something for your mind, kata dia. Terus do something for your spirit gitu kan. Jadi kayak gitu ya ternyata. Terus di situ kan banyak tuh di video di YouTube, di podcast sama di buku-buku itu semua intinya bilang kalau lu stres get out katanya, get some sunlight gitu kan. Jadi aku tuh bener jalan pagi. Aku mulai dari step-step kecil lah kan. Bener. Jalan pagi kena matahari sama 1 jam. Nah balik misalnya sampai rumah aku baca lagi, pokoknya baca terus aku nonton video-video di YouTube gitu kan. Nah dari situ ternyata sedikit-sedikit membaik. Kan fisiknya sehat dulu tuh. Nah dari fisik yang sehat pasti kan juga kita mainnya juga clear. Dengan kita jalan pagi, dengan kita berkeringat, dengan kita sehat itu mainnya juga jadi nggak mikir yang aneh-aneh kan. Terus nggak kosong karena diisi dengan knowledge kan. Sebelumnya nggak gitu. Knowledge dan wisdom kan. Sebelumnya nggak gitu. Sebelumnya jarang atau ya aku memang suka baca, tapi ternyata itu memang harus dijadwalkan baca. Yes. Gak bisa kayak, setuju. Ya kan? Aku setuju. Gak bisa setuju kayak seininya lah gitu. Yes. Memang harus dijadwalkan baca kayak gitu. Dan ternyata memang YouTube itu kita jangan take for granted juga sih. Banyak sekali ilmu, knowledge and wisdom di YouTube ya. Banyak banget podcast yang bagus-bagus, termasuk salah satunya nih Dialog Positif. Nah itu kan akhirnya aku bisa, pertama jadi kalau misalnya teman-teman merasa gitu juga ya, kataku mah sosial media itu ngaruh pisan. Karena gini, dan sekarang ya setelah aku balik lagi ke sosial media, aku mah udah bermain sosial media dengan sehat aja sih. Maksudnya gini, kalau misalnya ada teman kita yang bikin kita stres juga, nggak mute weh. Nggak usah unfollow, mute aja. Selesai gitu. Ya? Ya kan itu kan aturan-aturan kita. Iya. Daripada kita ngikutin, takut dibilang ini tapi ujung-ujungnya stres gitu. Pokoknya sih ya sok marah-marah. Mute. Nah, benar. Sia sok flexing. Orangnya ninggalin no flexing capek. Pokoknya mute aja gitu. Jadi bermain sosial media dengan sehat lah gitu. Karena itu ngaruh banget ternyata. Dan setelah 2 bulan aku off ya, udahnya aku dimarahin sama manajemen aku. Karena males balik lagi.
Iya. Nggak, waktu itu udah nggak pengen main lagi. Udah gitu. aja ya. Terus dibilangnya gini, aku inget banget di evaluasi per ini. Teh Dira katanya kurang mau beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Gimana dong ya? Tapi mereka tahu lagi menghadapi ini. Tahu, ya tapi kan? maksudnya udahnya kan seru balik. Tapi kayaknya sampai kapanpun it's always going to be a love and hate relationship buat aku, Kang. Karena ya katanya sekarang semua orang melihat kerjaan dari sosial media gitu kan. Tapi ini kayak sekarang ini aku lagi malas nih, makanya aku jarang update. Bersosial media. Terus udah aku archive. Aku nanya ke anak-anak Gen Z kan, kenapa sih kok posting cuma 2, 3, terus ternyata apa coba? Ternyata itu teh buat estetika kan. Buat estetika sama orang lebih fokus katanya. Bener juga sih ya. Iya. Jadi orang oh iya ya kataku akhirnya sekarang aku angkat gitu. Terus estetika. Terus jadi ada tema kata ponakan aku. Jadi ada temanya Tante Teteh katanya gitu. Oh iya, ya jadi kayak misalnya bulan ini grey katanya nanti bulan apa. Bener ya. Itu memang ya udahlah ya. Tapi aku tuh selalu masa kayaknya it's not for me deh. Iya. Jadi gimana ya, it will always be a love and hate relationship for me kayaknya sih. Oke. Walaupun ya sekarang aku bisa terkoneksi dengan siapapun kayak musisi yang kita suka atau yang kita idolakan. Bisa lebih dekat lah ya dengan follow gitu, mereka gitu ya. Kadang sampai kayak El Debbage follow back aku. Wah. Gitu kan kayak aku di follow back PJ Morton follow back gitu kan. Mereka kan pasti ngelihat terus siapa kalau emang dia verify, maksudnya bukan verify centang biru ya tapi dia verify bisa bayar dia. Sekarang mah masalahnya ya. Ya. Jadi verify juga nggak terlalu gimana juga sih gitu. Misalnya dia lihat memang bener si Dira teh penyanyi gini siapa yang follow dia gitu. Tapi ya gitu. Gimana tipsnya Kang bisa lebih ya nggak apa-apa kan proaktif. Emang balik lagi kan semua kan gini. Abu selalu bilang bahwa jangan menyimpan remote control happiness kita di orang lain. Iya sih. Ya kan? Ketika remote controlnya di mereka bahwa ya kita happy gara-gara mereka begitu gitu. Dan mau nggak mau kalau kita ngelihat dari sensing kita, sosial media yang sangat melekat ini kan balik lagi deh. Ini kan udah jadi, udah deh. Ya balik lagi ya paradoks ya. Di satu sisi ini adalah sesuatu yang meningkatkan, lebih cepat dan seterusnya. Tapi di satu sisi juga menjauhkan kan gitu. Jadi tadi kalau kata statement wisdom tadi ya bagaimana kita melakukan ini sebagai wisdom things kan gitu. Intinya gitu. Nah, mungkin ini sebagai segmen closing gitu ya Teh. Tadi bicara tentang wisdom Teh. Kalian juga pasti ada kaitannya dengan Teh Dira, perjalanannya tadi, terus ada anxiety, menemukan diri. Itu pasti ada kaitannya dengan salah satu lagu si Utuh itu ya, yang super duper fenomenal tentang mengenal diri gitu ya. Dan kita tahu bahwa ada satu statement mengenal diri, mengenal Tuhan, spiritualitas gitu. Apa sih kaitan ini semua tentang spiritualitas menurut Teh Dira gitu? Silakan. Iya, dulu ini aku bicara berdasarkan pengalaman pribadi aja. Oh iya, subjektif, it's okay kan. Dulu kan aku tuh nggak paham gitu ya bahwa nama gitu ya, badan, semua segalanya itu kan sebenarnya itu casing aja. Yes. Gitu kan. Itu casing aja gitu. Bahwa sebenarnya teh di dalamnya teh ada spirit itu kan. Kita datang tuh sebagai spirit gitu. Yang akhir kesimpulan ya, kesimpulannya mas sekarang. Dan ini tuh ternyata ada sesuatu yang ternyata liberating banget buat aku gitu ya. Jadi ternyata kunci hidup itu kayak kemarin aku pas aku lihat di Instagram, nah itu balik lagi tadi ya. Itu ternyata bener pisan. Jadi Queen Latifah ditanya, apa sih the most valuable tips yang pernah kamu dapat? Terus dia bilang katanya, saya tuh pernah putus sama cowok. Terus temen gue bilang katanya gitu, you know it's really not that serious bro katanya. Nah itu kan, itu tuh ternyata ya sesimpel itu. Yes. Aku tuh sekarang kayak apapun, it's really not that serious gitu. Karena
lu tuh udah terlahir, you are a pure soul, gitu ya kan? A pure soul diturunkan ke dunia ini to experience life, ya kan? Untuk seperti tadi kamu bilang, untuk menyedot segala sari-sari kehidupan. Jadi enjoy, embrace, gitu kan? This journey, gitu. This ride. Jadi ya udah, buat aku mah gitu sekarang lah. Wah, keren pisan sih. It's really not that serious, bro. Nah, ini sih kata-kata yang apa sih gitu ya. Ya akhirnya jadi biasa aja gini teh. Abu dapat pembelajaran bahwa ternyata paling asik itu semuanya serba cukup gitu. Iya. Karena banyak tuh belum tentu cukup. Betul. Benar nggak? Banyak belum tentu cukup. Dan tadi kalau bicara kayak kita spirit ini, kita kan datang, kita dari mana ya? Dari source di divine love itu. Jadi kalau dulu itu hanya omongan kayak ya kembalikan lagi ke Allah, itu kan hanya quotes lah ya, hanya kata-kata. Sekarang tuh bener-bener kayak gitu sih aku mah. Kayak misalnya yang lain, kayak kemarin kita mau berangkat rombongan ke Eropa, gimana sih kita bisa belum keluar gini-gini. Aku mah, enggak lah, emang kudu berangkat pasti berangkat gitu. Oke. Sekarang easy udah gitu ya, kayak gitu. Tapi appreciate bisa. Udah dibalikin aja semua kembali ke the source gitu. Maksudnya appreciate banget gitu Teh Dira yang pernah mengalami si anxiety dengan melalui si buku apa, dan itu kan part journey yang dahsyat gitu ya. Iya. Dan semoga menginspirasi gitu bahwa ya ini pengalaman yang ada gitu ya, dan kita bisa mendapatkan energi sama vibrasinya untuk kita pelajari gitu. Oke, 2 pertanyaan terakhir Teh. Yang ini mungkin lebih rapid banget. Ini semifinal. Katakanlah ya, kita bicara berangan-angan lah Teh. Kalau misalnya Dira Sugandi sekarang ketemu Dira kecil, ya, ketemu Dira kecil kayak gitu. Teteh mau bilang advice apa nih buat si Dira kecil ini, sesuatu yang pengen diceritain bahwa, hai Dira kecil, kamu tuh ini, itu, the best advice buat si Dira kecil dari seorang Dira Sugandi yang sekarang, gitu. Gimana? Mungkin aku mau bilang ke Dira kecil bahwa kamu tanpa harus punya prestasi A, B, atau kamu tanpa harus you have to become somebody atau prove anything to anybody gitu. You already special, you already loved gitu. Jadi nggak usah, don't be too hard on yourself gitu. Karena aku gitu banget dulu. Kayak maksa gitu. Iya kayak mencari identity terus kayak aktualisasi gitu loh, kayak makanya kan aku mah dulu ranking terus. Kudu. Ranking 1 terus. Ranking 1 SMA juga nggak pernah. Ranking 1 sampai SMP, turun SMA juga nggak pernah turun ranking aja ya? Nggak pernah dari 10, nggak pernah lebih bawah dari 10 besar. Jadi kayak merasa harus kayak ada sesuatu terus gitu. Harus ada prestasi ini, harus ada pencapaian ini. Tapi aku tuh pengen bilang gitu sih. Jadi ya itu tadi, tanpa kamu harus menjadi sesuatu, harus punya prestasi ini tuh, kamu you already special, you already loved, no matter what. Nuhun. Terakhir Teh, menurut Dira Sugandi yang sekarang, kan hidup tuh selalu sementara ya. Jadi kita ketemuan tahun depan kan beda lagi pasti ya. Betul, dengan pemahamannya gitu kan. Koma, hidup tuh pasti ada komanya gitu. Jadi jangan pernah titik gitu. Apa makna hidup buat Dira Sugandi? Hidup tuh apa sih? Aduh. Ini dalam pertanyaannya. Hidup itu menurut aku sekolah sih ya. Oke. Tempat di mana kita belajar. Oke. Makanya suka dibilang school of life itu ya. Jadi belajar terus aja. Dan belajar itu kan banyak banget ya pelajaran. Oke. Jadi kesimpulannya hidup adalah sekolah. Iya. Oh, keren. 1 S2 S3 S4. Tapi Teh perlu diketahui. Wah, ini Abu pernah ketemu banyak profesor S3, S2. Tertinggi dari semua tertinggi gelar tuh S4 Teh. S4? S4. Nah, itu Teh. Susah senyum, senang senyum. Nah, itu. Benar loh. Betul, iya benar. S3 masih kurang Teh. Iya. Kalau udah 4, susah senyum. Betul. Senang senyum. Dah gitu. Ya kan, it's really not that serious, bro. Nggak terlalu serius amat gitu.
Bener. Oke, teman-teman, terima kasih. Aduh, ini obrolan yang nuhun pisan deh sekali lagi. Sami-sami, Kang. Dan ini contoh yang kalau bahasa keren sekarang tuh walk the talk gitu ya. Teh Dira ketemu banyak orang humble dan kehambelannya ternyata membekas gitu ya. Dan kita bisa merasakan vibes-nya juga pasti dari obrolan ini dan semoga ada inspiring gitu. Dan inspiring ini tentu saja pasti mensparklingkan sesuatu di dalam gitu dari pengalamannya Teh Dira. Yang paling penting Teh sukses selalu. Sukses selalu untuk Kang. Bisa menerima uncertainty gitu ya. Pokoknya biasa aja gitu ya. Anyway, terima kasih. Hidup ini adalah sekolah, setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar. Dan siapapun yang datang ke kita pasti mau memberikan pelajaran, maka penting sekali untuk tidak lelah untuk belajar. Jadi sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Hatur nuhun, terima kasih dan sampai jumpa. Nuhun semua, thank you.